Halo guys, kembali lagi bersama kakak. Nah, kali ini di video ini kakak akan membahas mengenai masih trigonometri adik-adik ya. Masih trigonometri yaitu yang part 4. Oke. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai subtopik koordinat. Nah, sesuai dengan tulisannya di sini ya, ada dua koordinat, yaitu koordinat kartesius dan yang kedua adalah koordinat polar. Nah, untuk yang koordinat kartesius ini mungkin adik-adik sudah familiar ya, ketika di SMP atau di SD dulu pernah belajar mengenai koordinat kartesius. Ada sumbu X dan ada yang sumbu Y, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah koordinat polar. Nah, koordinat polar ini dinyatakan oleh R, theta, bukan lagi X dan Y, adik-adik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah R itu apa, Kak? Dan theta itu apa? Nah, di sini kakak punya ilustrasi gambar ya. Ada sebuah koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y, dan di sini kakak punya titik yaitu 6,8. Titik A adalah 6,8. Sumbu X-nya 6, sumbu Y-nya adalah 8. Nah, kita tarik garis nih. Kita tarik garis dari koordinat pusat ya, koordinat asal dari 0,0. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, maka dia akan membentuk sudut theta, adik-adik. Membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif tentunya. Nah, kemudian ini adalah tetanya. Dan lalu yang R di sini adalah panjang ya, panjang dari titik A ke titik pusat atau titik asal 0,0. Nah, kakak di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan panjang R dan XY itu apa. Nah, di sini kakak sudah gambarkan ya. Nah, seperti ini jadi segitiga siku-siku tentunya. Kakak tarik garis putus-putus seperti ini akan menjadi gambar segitiga ini. Nah, di sini adalah X dan yang tegak di sini adalah Y. Kemudian sisi miringnya di sini adalah R. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tentu saja kita menggunakan teorema Pythagoras, ya kan? Di mana rumus R itu masih ingat? R kuadrat di sini adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, seperti itu. Oke? Masih ingat ya rumus seperti itu? Nah, adik-adik bisa menggunakan rumus ini untuk mencari R-nya. Ketemu sudah R-nya. Nah, sekarang tinggal theta. Nah, adik-adik sudah belajar kan mengenai trigonometri kemarin. Sin itu demi, depan dibagi miring. Kakak tulis lagi di sini ya. Sin theta tentunya di sini. Sin theta sama dengan depan bagi miring. Kalau sudutnya theta di sini, berarti sisi depan adalah yang Y, gitu kan? Nah, berarti di sini adalah depan bagi miring. Miring itu yang R. Oke. Nah, kemudian untuk yang cos, masih ingat? Cos theta, cosami, ya kan? Hafalannya kemarin. Samping dibagi miring. Di sampingnya sudut itu adalah X. Berarti di sini adalah X dibagi R. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tan. Nah, tan theta. Tan theta di sini adalah desa. Tan desa hafalannya. Depan bagi samping. Berarti di sini adalah Y dibagi dengan X, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kita akan mencari tetanya kan. Nah, untuk mencari tetanya, kalau diketahui koordinat kartesius seperti ini 6,8 atau X dan Y, maka kita akan gunakan yang mana adik-adik? Kita akan gunakan yang bawah tangan ya kan. Kalau kita gunakan yang sin, R-nya tidak ada. Luka R-nya kan bisa dicari dari ini? Ya boleh, tidak apa-apa. Kalau kalian cari dulu dari R ini boleh, tidak masalah. Nah, kemudian di sini berarti kalau kita bisa mencari dari sin, maka untuk mencari theta itu adalah arc dari sin. Ya, sin berapa yang menghasilkan hasilnya berarti Y per R. Seperti itu. Nah, di sini berarti Y, kakak ubah di sini, Y sama dengan R sin theta. Oke. Nah, kemudian yang kedua dari cos. Nah, dari hubungan ini kita dapatkan X, yaitu R cos theta. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan X tan theta. Gitu ya. X
dikali dengan tan theta. Nah, untuk mencari sudutnya, adik-adik boleh menggunakan sin theta sama dengan ini, atau cos atau tan, boleh, terserah adik, karena R-nya sudah ketemu, ya kan. Kalau misalkan cuma X dan Y, berarti kita bisa menggunakan tan. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Kakak sudah siapkan nih satu soal. Nanti juga ada 2 soal ya. Ini soal yang pertama. Kita nyatakan koordinat polar. Ya, ini adalah koordinat kartesius. Kita nyatakan dalam koordinat polar. Berarti di situ minus 2,2-nya. Kakak tulis lagi ya. Minus 2,2 di sini adalah X dan Y. Karena dia adalah koordinat kartesius. Tidak ada derajatnya. Berarti di sini adalah X dan ini adalah Y. Oke, paham ya? Nah, kita cari R-nya. Untuk mencari koordinat polar, itu tentunya kita butuhkan R dan theta. Nah, untuk mencari R, nah kita pakai Pythagoras. R kuadrat adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Adik-adik, kita gunakan Pythagoras seperti biasa. Kita tinggal masukkan X-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dikuadrat ditambah dengan Y-nya tadi 2. Jadi di sini adalah 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Negatif 2 dikuadrat hasilnya adalah 4. Ya, kemudian juga 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, otomatis di sini R adalah akar dari 8. Berapa adik-adik akar dari 8? Ya, 2 akar 2. Ya. Nah, di sini berarti kita ketemu R-nya adalah 2 akar 2. Namun masih belum ketemu tetanya. Nah, tetanya bisa adik-adik menggunakan sin, boleh menggunakan tan. Oke, kakak di sini akan menggunakan yang tangen. Menggunakan rumus tan. Tan theta adalah Y per X. Berarti Y per X. Sedangkan Y-nya di sini adalah positif 2 dan X-nya negatif 2. Adik-adik tulis negatifnya. Ya, tetap kalian tulis. Nah, di sini tan theta, kemudian berapa? 2 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat di tabel trigonometri ya, atau hafalannya. Untuk tangen berapa yang akan menghasilkan 1? Seperti itu. Negatifnya kalian abaikan dulu, nggak apa-apa. Tan berapa yang hasilnya 1? Sudutnya adalah berapa? 45. Berarti di sini adalah theta 45 derajat. Nah, belum sampai sini adik-adik. Adik-adik harus pastikan lagi dia di kuadran berapa. Nah, di sini untuk X-nya negatif dan Y-nya positif. Kira-kira di kuadran berapa? Masih ingat kuadran? Oke, kakak gambarkan lagi di sini. Ya. Untuk kuadran 1, X dan Y semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2, X-nya negatif tapi Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 semua negatif. Baik X dan Y-nya negatif, dan yang terakhir kuadran 4 di sini X-nya positif, kemudian yang Y-nya negatif, adik-adik. Nah, dari soal ini negatif 2,2, X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya positif. Berarti kalau kalian lihat di kuadran mana kira-kira? Yaitu kuadran 2, ya kan? Nah, kalau kuadran 2 berarti kita menggunakan acuan 180 tentunya. Berapakah sudutnya? Nah, berarti kita tentukan theta adalah 180 dikurangi berapa supaya hasilnya 45 derajat. Berarti harus dikurangi 135 derajat. Gitu kan adik-adik? Sehingga nanti tetanya itu adalah 135 derajat. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalian harus pastikan dulu dia di kuadran mana. Gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan koordinat polarnya. R-nya sudah ada, ya kan? Tetanya juga sudah ada. Ya, ini teta akhirnya sudah ada. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk koordinat polar seperti ini, R, theta. Sehingga hasilnya adalah di sini R, tetanya bisa ditulis sebagai R-nya 2 akar 2, sudutnya 135 derajat.
Nah, seperti itu adik-adik. Dan ini adalah hasil akhirnya. Oke, paham? Mudah bukan untuk mengubah koordinat kartesius menuju koordinat polar? Ya kan? Sangat mudah. Nah, berikut adalah video untuk yang nomor 2. Ya, nanti lagi kakak akan lanjutkan ke video yang nomor 2. Oke, next kakak punya soal nomor 2 nih. Nah, di sini adalah nyatakan dalam koordinat kartesius. Yang diketahui adalah koordinat polar seperti ini. Akar 3, 150 derajat. Ya, berarti di situ akar 3 di sini itu sebagai R-nya adik-adik, ya kan? Karena ini adalah koordinat polar. Nah, kemudian 150 ini berarti theta sudutnya. Oke, paham ya? Nah, kalau kalian mau mencari koordinat kartesius, maka yang dibutuhkan adalah nilai X dan Y-nya. Nah, tentu saja kita menggunakan ini, ya, rumus yang sudah ada. Untuk mencari X berarti R cos theta, sedang untuk mencari Y itu R sin theta. Nah, kita terapkan ya. Untuk mencari X, di sini adalah R dikali cos theta. Nah, tetanya di situ adalah 150 derajat, adik-adik. Nah, berarti di sini X sama dengan R-nya tadi akar 3 dikali dengan cos 150. Ya. Nah, masih ingat enggak ini 150 sama dengan cos berapa? Ingat di kuadran 2 ya. Nah, acuannya adalah 180. Nah, berarti dia sama aja dengan akar 3 dikali dengan negatif cos 30. Itu ya. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti kita kalikan akar 3 dikali dengan negatif setengah akar 3. Sehingga akan menghasilkan 3/2. Dan negatif. Oke ya, paham sampai sini ya? Nah, kemudian kita tentukan nilai Y-nya, adik-adik. Nah, untuk mencari nilai Y dengan cara yang sama tadi. Y sama dengan apa? R ya, R sin theta. Nah, untuk R-nya sama, yaitu akar 3. Akar 3 dikali dengan sin 150 derajat. Nah, untuk sin 150 dia kan di kuadran 2. Berarti dia positif, tidak negatif, ya kan? Nah, sama, berarti sudutnya 30 juga, adik-adik. Akar 3 dikali dengan sin 30 tanpa negatif. Ya, karena kuadran 2 sinnya bernilai positif. Nah, kemudian kita tinggal masukin tuh nilai sin 30 berapa? Masih ingat enggak? Kalau cos 30 itu setengah akar 3, berarti kalau sin 30 itu hasilnya adalah setengah. Jadi dikali dengan setengah, adik. Sehingga kita dapatkan nilai Y itu adalah setengah akar 3. Nah, mudah bukan untuk mencari nilai X dan Y? Nah, kalau sudah ketemu X dan Y-nya, maka kita sudah jadi dari permintaan soalnya. Harus dinyatakan dalam koordinat kartesius. Sehingga di sini untuk nilai X, Y-nya itu adalah negatif 3/2, setengah akar 3. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Nah, kalau adik-adik belum paham, adik-adik bisa mengulang video kakak ini sampai adik-adik benar paham. Oke. Nah, untuk koordinat kartesius di sini itu dinyatakan dalam X dan Y. Jadi adik-adik perlu nilai X itu berapa dan Y itu berapa. Oke, untuk yang kedua yaitu jenis koordinat polar. Nah, kalau koordinat polar itu harus tahu R dan tetanya. Oke, nah untuk mencari R kita bisa menggunakan pakai teorema Pythagoras. Kemudian untuk mencari tetanya kita bisa menggunakan sinus, kosinus, atau tangen. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah adik-adik.